Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai teori termoregulasi pada manusia. Definisi termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang bisa ditolerir. Termoregulasi manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengaturan panas yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferan. Suhu adalah pernyataan tentang perbandingan atau derajat panas suatu zat. Suhu dapat juga dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu inti atau core temperature adalah suhu yang terdapat pada jaringan dalam seperti kranial, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Suhu normal rata-rata adalah 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Batas normal suhu tubuh berdasarkan usia. Untuk usia 3 bulan, suhu normalnya adalah 37,5 derajat Celcius. Untuk usia 1 tahun yaitu 37,7 derajat Celcius. Untuk usia 3 tahun yaitu 37,2 derajat Celcius. Untuk usia 5 tahun yaitu 37 derajat Celcius. Untuk usia 7 tahun yaitu 36,8 derajat Celcius. Untuk usia 9 tahun yaitu 36,7 derajat Celcius. Untuk usia 13 tahun yaitu 36,6 derajat Celcius. Dan untuk dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu macam-macam gangguan termoregulasi. Ada 3 macam gangguan, yang pertama hipertermi, yang kedua hipotermi, dan yang ketiga febris. Hipertermi adalah peningkatan suhu tubuh yang berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh kehilangan panas atau mengurangi produksi panas. Suhu tubuh dikatakan hipertermia apabila suhu di atas 40 derajat Celcius. Hipotermi adalah kegagalan kompensasi fisiologis untuk memelihara panas. Hipotermia dapat terjadi saat turunnya suhu tubuh secara tiba-tiba di bawah 36,7 derajat Celcius. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti yaitu hipotermia ringan antara 33 sampai 36 derajat Celcius, hipotermi sedang antara 30 sampai 33 derajat Celcius, hipotermi berat antara 27 sampai 30 derajat Celcius, hipotermi sangat berat di bawah 30 derajat Celcius. Selanjutnya, febris atau demam merupakan kenaikan suhu tubuh di atas normal. Kondisi ini masih merupakan reaksi biologis kompleks. Suhu tubuh pada keadaan demam diukur pada suhu rektal, yaitu di atas 38 derajat Celcius. Selanjutnya, manajemen termoregulasi. Untuk memantau suhu tubuh dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengukuran suhu, kompres hangat, memberikan pakaian tipis dan ringan, tepid water sponge, meningkatkan cairan dan nutrisi, serta memberikan antipiretik. Yang pertama, pengukuran suhu. Terdapat 4 lokasi yang bisa dilakukan untuk mengukur suhu tubuh yaitu oral, aksila, rektum, dan membran timpani. Setiap lokasi pengukuran suhu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terdapat beberapa jenis termometer untuk pengukuran suhu. Yang pertama ada termometer oral, termometer elektronik, dan termometer inframerah. Yang pertama yaitu termometer oral. Termometer oral merupakan termometer yang memiliki ujung yang panjang, pendek, ramping, ataupun bulat. Termometer dengan ujung yang bulat bisa digunakan untuk mengukur suhu pada rektum ataupun pada tempat-tempat lain. Yang kedua, termometer elektronik. Termometer elektronik dapat membaca hasil selama 2-60 detik tergantung pada model termometer yang digunakan. Yang ketiga, yaitu termometer inframerah. Termometer inframerah bisa mendeteksi suhu tubuh dalam bentuk energi inframerah yang dipancarkan oleh suatu sumber panas. Yang kedua yaitu kompres hangat.
Kompres hangat dapat diberikan jika demam tidak terlalu tinggi. Suhu air yang digunakan untuk kompres hangat yaitu 1 derajat Celcius atau 2 derajat Celcius, lebih rendah dari suhu tubuh anak. Kompres hangat dilakukan pada pembuluh, yakni pembuluh darah besar untuk menurunkan suhu tubuh. Adapun penerapan kompres hangat yaitu 1. Kompres hangat basah dengan cara waslap direndam pada air dengan suhu di bawah 1 derajat Celcius suhu tubuh anak. Kompres hangat basah ini digunakan pada metode seka atau tepid water sponge. Yang kedua, kompres hangat kering, yaitu kompres hangat dapat dilakukan pada pembuluh-pembuluh besar untuk menurunkan suhu. Kompres hangat diberikan jika suhu tubuh anak mencapai 38,5 derajat Celcius. Prosedur kompres hangat dilakukan dengan cara yaitu mempersiapkan alat diantaranya termometer, perlak, 1 set pakaian bersih, selimut mandi, waslap, baskom berisi air, handuk, termos berisi air panas, dan termometer air. Adapun prosedur pelaksanaan kompres hangat yaitu pertama cuci tangan, kemudian ukur suhu tubuh anak. Kemudian, tuang air panas ke dalam baskom berisi air dengan suhu air 1 derajat Celcius di bawah suhu tubuh, diukur menggunakan termometer air. Kemudian, pasang perlak di bawah tubuh anak. Lalu, pasang selimut mandi dan lepaskan pakaian. Kemudian, masukkan waslap ke dalam baskom yang berisi air hangat dan diperas. Lalu letakkan waslap pada ketiak, leher, dan sela paha baik kanan maupun kiri. Ulangi prosedur tersebut jika waslap telah kering. Kemudian ukur perubahan suhu setiap 15-20 menit. Hentikan prosedur jika suhu tubuh mendekati normal. Kemudian keringkan tubuh anak dengan handuk. Berikan kenyamanan, dan yang terakhir cuci tangan. Manajemen termoregulasi selanjutnya yaitu berikan pakaian yang tipis dan ringan. Tidak perlu menutupi dengan selimut tebal atau dengan pakaian berlapis karena akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan suhu terperangkap di dalam tubuh. Manajemen termoregulasi selanjutnya yaitu dengan tepid water sponge. Tepid water sponge ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan suhu tubuh anak dengan memberikan kompres pada bagian tubuh yang mempunyai pembuluh darah besar dengan metode seka menggunakan air hangat. Kompres ini dapat dilakukan jika suhu tubuh anak 39 derajat Celcius. Prosedur tepid water sponge ini yaitu dengan mempersiapkan alat di antaranya yaitu termometer, perlak, 1 set pakaian bersih, wadah pakaian kotor, selimut mandi, waslap, baskom berisi air, handuk, termos berisi air panas, dan termometer air. Prosedur pelaksanaan tepid water sponge yaitu yang pertama, cuci tangan, kemudian ukur suhu tubuh anak sebelum melakukan tindakan. Kemudian, berikan antipiretik 15-20 menit sebelum melakukan tepid water sponge. Kemudian, mempersiapkan alat. Lalu, lepaskan semua baju anak. Kemudian, baringkan anak di atas perlak yang telah dilapisi kain. Kemudian, tuang air panas ke dalam baskom berisi air hingga suhu air mencapai 1 derajat Celcius atau sum-sum kuku. Diukur menggunakan termometer air. Kemudian, lap badan anak secara berulang-ulang di semua bagian tubuh, lebih kurang selama 10-15 menit. Mulai dari ekstremitas atas hingga bawah, dibantu oleh 1 orang untuk mengipas anak secara perlahan. Perhatikan reaksi anak selama tindakan. Jika telah selesai, gunakan kembali baju anak yang kering, tipis, dan bersih. Kemudian ukur suhu tubuh anak setelah 30 menit tindakan. Ulangi tindakan beberapa kali bila suhu belum turun, dengan memberikan istirahat atau jeda pada anak. Termoregulasi selanjutnya yaitu dengan meningkatkan cairan dan nutrisi selama anak sakit. Yang pertama, berikan ASI lebih sering dan lebih lama setiap kali menyusui. Selanjutnya, tingkatkan pemberian cairan seperti beri kuah sayur, air tajin, dan air matang.
Selanjutnya dapat dilakukan dengan alternatif pemberian minum dengan cangkir mulai dari 80 ml per kilogram berat badan setiap hari. Hitung masukkan cairan selama 24 jam lalu bagi menjadi 8 kali pemberian. Dan untuk bayi berikan setiap 2 jam. Kemudian yaitu meningkatkan nutrisi selama sakit. Dapat dilakukan jika anak berumur kurang dari 6 bulan mendapat susu formula atau makanan lain, maka beri ASI lebih sering dan lebih lama secara bertahap dan kurangi pemberian susu formula. Selanjutnya, jika anak berumur lebih dari 6 bulan, gunakan cangkir untuk memberikan susu pada anak dan berikan makanan atau MPASI sesuai kelompok umur. Selanjutnya itu beri anak makanan yang cukup sesuai dengan kelompok umur dan berikan makanan yang bergizi. Manajemen termoregulasi selanjutnya itu penanganan demam dengan antipiretik dengan memberikan acetaminophen atau paracetamol. Apabila anak mengalami demam tidak turun lebih dari 2 hari, mengalami peningkatan yang cepat atau menjerumus demam tinggi, maka pemberian antipiretik tetap menjadi salah satu tata laksana utama. Efek yang diharapkan dari antipiretik berlangsung dalam rentang waktu 30-60 menit setelah minum. Sekitar 80% anak akan mengalami penurunan suhu dalam rentang tersebut. Kemudian memberikan ibuprofen. Penggunaan ibuprofen untuk manajemen demam mengalami peningkatan karena memiliki efek yang lebih lama dalam menurunkan suhu tubuh dibandingkan acetaminophen. Periksa suhu 2-4 jam. Untuk dosis dewasa 200-400 mg setiap 4-6 jam. Poin selanjutnya yaitu anak dibawa ke rumah sakit. Nah, kapan anak ini dibawa ke rumah sakit? Apabila yang pertama, jika anak berusia 3 bulan, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Selanjutnya, jika anak tampak kesakitan. Selanjutnya, kecuali demam terjadi akibat injeksi difteria, pertusis, tetanus, atau DPT. Selanjutnya, jika anak mengalami demam lebih 24 jam tanpa penyebab infeksi yang jelas. Dan selanjutnya, jika demam menghilang dari 24 jam, kemudian muncul kembali. Poin selanjutnya yaitu efek lanjut demam. Yang pertama, kejang demam. Kejang demam terjadi akibat adanya kontraksi otot yang berlebihan dalam waktu tertentu tanpa bisa dikendalikan. Salah satu penyebab terjadinya kejang demam yaitu karena suhu anak terlalu tinggi. Yang kedua, pencegahan kejang demam. Saat kejang, pemberian diazepam rektal saat kejang sangat efektif untuk menghentikan kejang dengan dosis yang telah diresepkan dokter. Saat kejang berhenti. Nah, saat kejang berhenti, tentukan apakah anak termasuk kejang demam yang memerlukan pengobatan rumah atau cukup intermiten saat demam. Selanjutnya, penata laksanaan saat anak kejang. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Yang ketiga, bila tidak sadar, posisikan anak dengan posisi telentang dan miringkan kepala. Bersihkan muntahan dari mulut atau lendir dari hidung. Jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut ketika anak kejang. Yang keempat, bawa segera ke dokter bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih. Sekian penjelasan mengenai materi termoregulasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.